Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler, kisah yang lalu, Gokong dan saudaranya tiba di suatu daerah pegunungan yang ada hantunya, yakni 3 Raja Agung, Raja Elang, Raja Gajah, dan Raja Lion. Untuk bisa melintasi pegunungan yang luasnya 80.000 mil itu, mereka harus menghadapi monster-monster tadi dan para prajuritnya. Keesokan harinya, ternyata Raja Agung Gajah yang memimpin penyerbuan. Sepertinya, ia masih penasaran kalau Raja Gajah sih, Patkai nggak terlalu ciut. Gokong kata, ia hadapi dulu, nanti ia akan menjebaknya dengan tali lagi. Lantas, ia langsung menerjang. Cia! Pertarungan pun tak terelakkan. Petang, petang. Suatu kesempatan, ia lengah dan brus, pantatnya tersapu kaki Raja Agung Gajah. Bro, ya, belum sempat ia bangkit, serangan berikutnya telah muncul. Bersyukur ia bisa menghindar. Sepertinya ia bakal kalah, makanya ia memanggil kakak pertama. Kok nggak ada jawaban? Ya udah, terpaksa dilawan aja. Dan ajaib, sekali sodok, tubuh Raja Gajah terkena sodokan baji Patkai dan bro. Nggak sampai di situ, kini Raja Gajah malah merubah tubuhnya jadi gajah raksasa. Patkai pun dililit pakai belalainya. Kakak, kakak! Malangnya, tali Gokong terkena sabetan gading, lalu putus. Tong merasa heran aja. Dari kejauhan, sepertinya ada yang memanggil nama kecilnya. Cungeliang. Dari mana ia tahu nama itu? Gokong kata, iyalah orang tahu. Itu kan nama pasaran. Maaf guru, bercanda. Sementara itu, Patkai yang tertawan langsung diinterogasi, kemudian dibuang ke kubangan. Patkai merasa sedih sekali. Di sini ia sendirian, tak ada kakak. Ia baru tahu, mungkin beginilah penderitaan Gokong yang biasa dilaluinya. Ia juga tidak tahu ada suara yang mengajaknya bicara, menakut-nakutinya, dan ternyata itu adalah suara kakak pertama yang bersembunyi dalam kupingnya. Gokong janji akan membawanya keluar. Di luar sudah terdengar suara monster berdatangan. Gokong meminta Patkai yang lawan, tapi Patkai mengharapkan Gokong yang pergi membasmi cerucut itu. Akhirnya Patkai mau. Setelah Gokong kata ia akan membantu lewat bajunya. Lantas dengan sekali libas, monster itu pun terpelanting 7 meter. Boom! Haya! Oh! Kok hebat begini ya? Datang lagi monster yang kedua. Maka sekali libas lagi, boom! Terpelanting semuanya. Kehebatan Patkai sampai menurunkan berat badan Raja Agung Lion. Haya! Ia sebetulnya sudah nggak mau melawan Gokong. Sementara Raja Agung Gajah tetap berapi-api meneruskan balasan kepada Gokong. Kalau Raja Agung Lion nggak berani, biar dia saja yang maju. Petang, petang! Dua dewa melawan monster gajah. Biar cepat kelar perkara ini, ia langsung merubah dirinya ke wujud asal, yakni gajah besar. Terus, Patkai digulung pakai belalainya. Kasihan dia diombang-ambing ke sana kemari. Syukur Gokong berhasil membebaskannya. Sementara Raja Agung Lion dan anak buahnya memberi support pada monster gajah. Pantai dia, hajar! Tapi siapa sangka, Patkai berhasil menarik kakinya dibantu Gokong. Akhirnya, Raja Gajah tersungkur jatuh. Boom! Celaka! Habislah kita! Raja Gajah pun dijadikan tawanan buat dipersembahkan pada Guru Tong. Kemudian ia siap mengantar Tong, bahkan bila perlu pakai tandu, nggak usah pakai kuda naga lagi. Tibalah hari yang dijanjikan, ketiga Raja Agung berkumpul dengan dikawal banyak anak buahnya. Acara pengantaran Tong sebentar lagi akan dimulai. Untuk itu, ia diminta menaiki tandu yang telah disediakan. Maka dengan senang hati Tong masuk ke dalam tandu tersebut. Kecuali buah-buahan yang ditawarkan, ia menolak. Dalam perjalanan yang menyenangkan ini dan dirasa penuh keakraban, Raja Elang punya ide. Gimana kalau orang agung memperlihatkan kehebatannya sejenak? Kan kita semua belum pernah melihat kesaktian tongkatnya yang terkenal itu. Oke lah, dengan senang hati Gokong mempertontonkan keajaiban tongkat sakti. Tang! Masuk, masuk, masuk. Terus tongkat itu melesat ke atas langit, lalu menghantam langit dan terjadi ledakan dahsyat. Wow, luar biasa. Setelah itu, tongkat tadi balik lagi ke bumi. Boom! Hebat, hebat. Semua bilang begitu, kecuali Tong. Ia merasa nggak perlu memperlihatkan aksi begitu. Mantap, mantap. Nah, sekarang giliran Patkai. Ayo, ayo. Tong hendak mencegah, namun tak kuasa. Lau usah habis ini kamu ya. Malas ah. Patkai sudah siap memperlihatkan kehebatan garunya. Ya, huah, huah, boom! Wow, luar biasa. Kemudian ia melontar ke atas lalu berubah jadi Patkai raksasa. Gimana? Hebat nggak? Wah, iya hebat. Patkai hebat. Seiring dengan kembali mengecil tubuh Patkai, ayo Lausa, ayo.
Enggak ah, udah jangan malu-malu. Mau tak mau akhirnya Lausa maju juga buat tampil di depan publik. Sementara itu di sisi lain, Raja Agung Burung Elang sepertinya punya rencana lain. Ia mengatur strategi. Nanti pas mereka lengah, lalu Tong dibawa kabur. Hah? Gokong sempat melihat gurunya dibawa kabur oleh segerombolan yongkai. Hei, jangan pergi. Namun apalah cur, anak buah Raja Agung Elang telah membuat formasi pengepungan. Nggak ada jalan lain. Terpaksa mereka meminta pertanggungjawaban Raja Agung Lion dan Gajah. Sebetulnya mereka mengaku tak tahu menahu. Ini real rencana Raja Agung Elang, tapi tiga dewa nggak mau tahu. Mereka harus bertanggung jawab. Lantas adu otot pun tak terelakkan. Jus, boom. Patkai menghadapi Raja Agung Gajah. Wujing melawan Raja Agung Lion. Sementara Gokong mencari lewat udara. Kemudian dihadang Raja Agung Elang. Raja Agung Gajah kembali merubah wujudnya jadi gajah raksasa. Boom. Dalam pertarungan itu, Patkai kembali dililit pakai belalai Raja Agung Gajah. Sementara Lausa, ia mati-matian mengalahkan Raja Agung Lion. Hiat, boom. Raja Agung Lion terlempar 7 meter. Sayangnya ia nggak mengetahui kalau Raja Agung Lion telah merubah wujudnya jadi kristal lion raksasa. Dan celup, ia pun ditelan oleh Raja Agung Lion. Balik kepada Gokong, apakah ia juga akan kalah dari Raja Agung Elang? Sweet. Dengan deras ia meluncur menyerang Gokong. Terpaksa ia kabur menghindar dari sergapan burung raksasa ini. Dan suatu saat ia lengah. Bruk. Ia pun tersambar cakar elang raksasa. Di bawah sana, Tong dibawa oleh prajurit-prajurit itu ke suatu tempat. Sepertinya sebuah kerajaan. Pintu gerbang pun lalu ditutup. Dalam sana, Raja Agung Gajah dan Raja Agung Lion telah menanti. Ia takjub. Akhirnya Tong bisa ditangkap juga. Ini semua tak lepas dari rencana jitu Raja Agung Elang. Akhirnya mereka bisa memakan daging enak. Patkai dan Wujing digelandang ke hadapan Raja Agung. Tak lama, Gokong pun muncul dengan tangan terikat. Kehadirannya membuat kaget Raja Agung Lion. Hebat banget Raja Agung Elang. Atas keberhasilan besar ini, mereka sedang membahas. Kira-kira enaknya daging Tong diapain ya? Semua sudah dikalahkan dan diikat pada pilar istana. Tak berdaya lagi. Raja Agung Lion perintahkan anak buahnya persiapkan api yang besar. Tong sepertinya paling enak kalau dikukus. Haya, Patkai gusar dan ngomel-ngomel tak karuan. Sebab ialah yang pertama akan dikukus. Selanjutnya Wujing, Gokong dan Tong Samcong. Seperti biasa, Patkai akan berteriak-teriak nggak kuat menghadapi cobaan ini. Beda dengan Gokong. Lantas ia menggunakan akalnya buat lepas. Ya, jadi lalat aja. Syup. Sementara mereka bingung perkara kukus-mengukus. Apakah pakai tutup atau tidak? Biasanya mengukus itu pakai tutup. Nggak perlulah. Gokong terbang mendekat Raja Agung Elang, mengetahui apa yang sedang dibahas. Oh, kemudian ia pergi mencari bantuan. Tenang guru. Sedangkan Patkai menggerutu manakala mengetahui kakak pertama telah pergi meninggalkan mereka begitu saja. Wajar saja ia berlaku begitu. Oleh sebab mereka kini telah merasakan panasnya hawa uap kukusan. Ia bersedih hati. Syukurlah Tong menyabarkannya. Ia kata kakak pertama pasti kembali bawa bantuan. Tik, truk, cling, hehehe, blus. Hehehe. Gokong ikutan bergabung para yongkai. Sepertinya mereka tengah menikmati makan besar. Dan manakala ia melihat mereka seperti memotong daging, Gokong menghamburkan meja mereka lalu menerjang sebisanya setiap yongkai yang maju. Ia begitu kalap dan ia sangat bersedih. Dikiranya daging itu pastilah daging gurunya. Guru telah pergi. Sambil terbaring lemas, pikirannya kembali ke masa-masa pertama mereka bertemu. Wajah penuh lumutan, lalu ada Patkai yang malang melintang bersamanya melawan para monster. Suka duka telah banyak mereka lalui dan kini guru mereka telah tiada. Ia memohon ada bantuan dari Tathagata. Ditanyakan padanya dari mana ia tahu kalau Tong telah tiada. Guru telah menderita di kukusan Sidalin. Gokong pun menumpahkan kesedihannya di depan Tathagata. Ya udah, biarin aja dulu sampai reda emosinya. Baru kemudian, Gokong, tenangkan dirimu. Ia kata, ia tak menyangka takdir akan terjadi seperti itu. Tong harus mati dikukus. Gokong, apakah Anda melihat Tong mati? Tathagata sarankan Gokong balik ke bumi dan lihat Tong. Apakah ia telah melihat tubuh gurunya? Para goblin itu tak akan bisa memakan Tong, oleh sebab mereka semua adalah titipan Tathagata di sana. Tathagata pernah hendak menghancurkan mereka, namun budak-budak yang lain menahannya. Biar bagaimanapun, semua makhluk hidup adalah ayah dan ibu dari kehidupannya sebelumnya. Makanya ia menyimpan mereka di daerah Elin itu. Mereka semua asalnya bodhisattva. Oh, Gokong mulai paham. Lantas ia disarankan lihat gurunya. Balik ke kerajaan Dalin. Di sana terjadi perselisihan paham antara Raja Agung Lion dengan Raja Agung Elang. Ia merasa heran pada Raja Agung Lion kenapa membebaskan Tong dan murid-muridnya sampai kekesalannya memuncak. Berakibat sebuah pukulan jarak jauh mendarat di punggungnya dan ia terjerembab KO. Ia dituduh berkhianat, lantas diikat pada tiang pilar istana. Sementara itu, di langit Gokong datang dengan didampingi Tathagata dan dua pengawalnya. Seorang prajurit lapor, "Gawat, cepat bebaskan Tong." Muridnya datang. Raja Agung Gajah gusar. Ia merasa khawatir. Gawat ini. Raja Agung Elang tetap bertahan pada pendiriannya. Alah, gampanglah itu. Gokong biar aku yang hadapi. Dia benar-benar keras kepala. Nggak tahu Gokong
Gokong datang dengan siapa, sehingga peringatan rekan-rekannya enggak digubris. Bahkan ia siap menyongsong kehadiran Gokong. Melihat Gokong cuma seorang diri, lantas tanpa banyak basa-basi, Raja Agung Elang langsung menyerang Gokong. Cia! Tang, teng, sud. Untuk sementara pertarungan masih imbang hingga ciat. Teng. Teng. Gokong kewalahan menghadang serangan Raja Elang ini sampai ia terpental ke belakang 7 meter. Luar biasa juga si Elang ini. Oleh sebab semakin terdesak, ia pilih kabur dulu. Raja Elang enggak akan membiarkan Gokong minggat. Ia langsung mengejar. Sama dengan Raja Gajah, ia pun ikutan hendak mengejar Gokong. Raja Lion menahannya. Jangan ikutan, di sini saja. Nasihat Raja Lion enggak digubris. Ia tetap nekat bantu Raja Elang. Terus terpaksa Raja Lion ikutan pergi. Kini Gokong dikepung oleh 3 Raja Agung. 3 kekuatan siap menghancurkan Gokong. Mau main keroyokan? Ayo maju. Bersamaan dengan itu, seluruh penjuru langit telah dikepung oleh Tathagata dan Bodhisattva. Gimana nih? Nyahok lu. Sekarang kena batunya. Selanjutnya, Bodhisattva mengembalikan wujud asal Raja Agung Gajah sebagai gajah tunggangannya yang lepas dan coba-coba pengen jadi penguasa. Seterusnya, Raja Agung Lion. Ia langsung mengaku salah di hadapan Bodhisattva. Sebagai tunggangannya, ia pun dikembalikan ke wujud asalnya. Kini sisa Raja Agung Elang. Siapa pemiliknya? Ia terus dengan keras kepalanya nggak mau nyerah. Lalu Tathagata turun tangan memblocking Raja Elang. Gokong pengen aja memukulnya, tapi ditahan Tathagata. Kalau begitu, gini aja ya. Tok. Maaf guru. Ya udah, tujuan kalian kan ke barat. Cepat selamatkan guru kalian. Baik guru. Dan cling, Raja Elang dilepaskan dalam wujud aslinya. Lalu terbang kembali ke gunung. Guru. Kasihan Tong masih dalam sekapan monster gadungan itu. Gokong dan saudaranya berhasil membebaskan Tong yang disekap dalam dandang pengukus. Hari berikutnya adalah perjalanan melintasi hutan. Kemudian sampailah mereka di sebuah kerajaan. Seperti biasa, sapaan Gokong pada penjaga membuat mereka pontang-panting lari. Oleh sebab ngeri dan takut melihat tampangnya. Patkai mentertawakan kakak pertama. Bersambung.